Great, good morning. Tema hari ini adalah the thing about worry, ya. Artinya hal mengenai kekhawatiran, ya. Teman-teman, izinkan saya mulai dengan satu pertanyaan, ya, yang mungkin sedikit mengguncang kita, ya. Berapa banyak, ya, dari kita yang selalu ada rasa khawatir? Ada nggak kita merasa khawatir dalam hidup kita sehari-hari? Ya, pasti punya dong rasa khawatir, itu kan manusiawi. Berapa banyak dari kekhawatiran kita yang benar-benar terjadi, dan berapa banyak yang sebenarnya cuma hidup di pikiran kita sendiri, ya. Ada orang yang berkata, worry is like a rocking chair. It gives you something to do but gets you nowhere. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang, membuat kita bergerak terus, ya. Kursi goyang kan bergerak terus, ya, tapi tidak membawa kita kemana-mana. Dan hari ini, ya, saya ingin mengatakan, ya, kekhawatiran adalah pencuri terbesar dan pencuri damai sejahtera anak-anak Tuhan, ya. Bahkan lebih besar daripada masalah itu sendiri. Ya, teman-teman, ya, hari ini, ya, coba kita bayangkan ada sebuah batu, ya, batu, ya. Jadi batu ini, lihat, ya, sebetulnya nggak berat, ringan, tapi kalau saya pegang selama 10 detik, ringan, ya enggak? Tapi kalau saya pegang 10 menit, mulai terasa. Kalau 10 jam gimana? Tangan saya pasti gemetar. Nah, kalau saya pegang terus sampai 10 hari, saya bisa pasti sakit. Nah, masalah kecil yang kita pegang terus dalam pikiran akan menjadi beban besar karena waktu, bukan karena ukurannya, bukan. Itulah namanya kekhawatiran, ya. Alright, mari kita lihat firman Tuhan yang ada hubungannya, ya. Matius 6 ayat 27. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta, ya, sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya tidak ada. Dan Yesus menambahkan juga di ayat yang 34, sebab itulah janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, ada seorang bapak-bapak yang sangat khawatir soal kesehatannya. Tiap pagi dia buka Google, ya, tentang apa, dan dia baca tentang penyakit-penyakit yang terbaru. Hidungnya gatal dikit, dia bilang, aduh, ini pasti kanker stadium awal. Perutnya berbunyi, waduh, usus buntu ini barangkali, ya. Jari yang kesemutan, dia bilang apa? Wah, ini stroke mini. Akhirnya istrinya bilang, papa, satu-satunya penyakit papa adalah penyakitan. Ya enggak? Ya, itulah. Itu istrinya sampai bilang karena selalu khawatir. Jadi dia bilang, papa adalah penyakitan. Ya. Ya, teman-teman, kadang kita juga begitu, ya. Belum terjadi apa-apa, tapi imajinasi kita adalah sudah membuat skenario paling buruk. Orang bilang apa? Worry often give you small thing big shadow. Ya, saya ulang lagi, ya. Worry often gives a small thing big shadow. Kekhawatiran membuat hal kecil memiliki bayangan yang besar. Teman-teman yang terkasih, saya pernah mendengar kisah seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya setiap hari, ya. Takut anaknya jatuh, takut salah pergaulan, takut nilai akademisnya jelek, takut masa depannya suram. Sampai suatu kali Tuhan berbicara dalam hatinya, engkau tidak bisa menjaga anakmu 24 jam sehari, tapi aku bisa. Dia dengar suara Tuhan seperti itu. Sejak hari itu, ibu itu mulai menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dan ia berkata,
Saya menemukan damai bukan ketika masalah selesai, tetapi ketika saya belajar menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Teman-teman, Filipi 4 ayat 6-7 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu apa hasilnya? Damai sejahtera Allah ya. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran Anda. Bukan masalahnya dulu yang hilang, bukan. Tapi hati kita yang dijaga Tuhan. Ya. Itulah 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia memelihara kamu. Bukan sebagian kekhawatiran, bukan. Bukan kekhawatiran yang besar-besar saja, ya, tapi segala kekhawatiran. Ya. Musa pernah khawatir tidak mampu ya untuk memimpin bangsa Israel di Keluaran 3. Ya. Musa berkata, siapa aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara. Kekhawatiran Musa itu membuat dia memandang dirinya itu kecil. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Bukan siapa Musa, tapi perhatikan siapa Tuhan kita. Elia juga pernah khawatir dengan ancaman Isabel. Itu 1 Raja 19 ya. Kalau Anda baca ya. Nabi sehebat Elia pun bisa depresi loh. Iya, dan dia bahkan ingin mati. Ia lari, sembunyi, gemetar, ketakutan. Tapi Tuhan mendatangi dia. Bukan dengan angin besar. Ya, bukan dengan gempa, bukan dengan api, melainkan dengan suara yang lembut. Kadang kita ingin Tuhan itu bekerja dengan spektakuler, dengan bombastis, dengan ekstravaganza. Padahal Tuhan ingin kita cukup tenang untuk mendengarkan suaranya. Alright ya, Marta juga begitu. Marta kan selalu khawatir akan banyak perkara ya. Selalu khawatir tuh Marta. Selalu khawatir akan banyak perkara ya. Lukas 10 Anda boleh baca. Marta sibuk, panik, stres, tapi Maria duduk di kaki Yesus. Yesus berkata, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kekhawatiran membuat Marta kehilangan hadirat Tuhan. Enggak, pernah juga murid-murid Yesus ya. Khawatir di tengah badai ya. Markus 4 kalau Anda boleh baca. Yang pintar mencatat ya. Markus 4. Padahal Yesus ada di dalam perahu itu. Bukan tidak ada. Yesus ada di perahu. Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kadang kita punya Yesus tapi tidak benar-benar percaya. Right? Faith and worry cannot live in the same heart. Ya. Iman dan kekhawatiran tidak bisa tinggal di hati yang sama, ya, nggak bisa. Jadi when worry knocks the door, let faith answer. Ya, saat kekhawatiran mengetuk pintu, biarkan iman yang menjawab. Ya, disinilah worry is the misuse of imagination. Kekhawatiran adalah penyalahgunaan imajinasi. Tomorrow is God's, not yours. Hari esok milik Tuhan. Bukan milik Anda. Jadi poinnya adalah kekhawatiran tidak menambah apa-apa, nggak ada nilai tambah, nggak ada. Tidak menambah umur, tidak menambah solusi, tidak menambah kekuatan, hanya menambah stres. Kekuatan itu lahir dari fokus yang salah, fokus pada masalah, bukan fokus pada Tuhan. Marta fokus pada dapur, bukan pada Yesus. Kekhawatiran itu hilang ketika kita belajar bersandar pada Tuhan Yesus. Bukan fokus pada pikiran kita, tapi pada janji Tuhan. Tuhan memegang hari esok. Kalau kita yang pegang, kita pasti panik. Kalau Tuhan yang pegang, kita akan tenang. Jadi pesan moralnya, kekhawatiran tidak akan membawa kita lebih dekat
pada solusi, tapi penyerahan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang memegang solusi itu. Jadi closing statementnya, teman-teman, Tuhan tidak meminta kita hidup tanpa masalah. Tuhan hanya meminta kita hidup tanpa kekhawatiran karena Dia ada, Dia peduli, dan Dia memegang hari esok. Ya, teman-teman, mari kita jawab jujur ya. Saya berikan pertanyaan, jawab jujur pada masing-masing. 1. Hal-hal apa yang paling sering membuat Anda khawatir selama ini? 2. Apakah Anda sudah menyerahkan kekhawatiran Anda kepada Tuhan atau Anda masih memegangnya? 3. Bagian mana dalam hidup Anda yang paling sulit yang Anda percayakan kepada Tuhan? 4. Terakhir. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil untuk memindahkan fokus dari masalah kepada Tuhan? Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami datang dengan segala kekhawatiran kami. Kami menyerahkan satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang memelihara kami. Berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tenangkan hati kami, kuatkan iman kami, dan ajari kami untuk percaya bahwa hari esok adalah milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.